Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Ada surat terbuka dari Denny Indrayana yang sekarang lebih banyak bermukim di Melbourne, Australia. Saya pengen sekali ke Melbourne, tetapi ya karena pandemi tidak sempat, padahal pernah mengurus visa ke sana ya. Saya hanya ke Perth dan ke Brisbane serta ke Sydney, tapi belum pernah ke Melbourne sama sekali. Oke, dan ini surat terbuka untuk Presiden Jokowi terkait dengan penundaan pemilu, dan juga Denny Indrayana melampirkan kalau dia juga pemilih Presiden Jokowi pada perhelatan Pilpres pertama 2014, nggak tahu 2019 karena 2019 dia menjadi lawyer dari Prabowo Subianto. Tapi kita coba bacakan ya. Menarik, surat dari Melbourne, dari masjid di Leverton, Melbourne, Australia ya. Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Sikap Presiden yang cenderung membiarkan pembatalan pemilu 2024 dapat dikenakan delik pengkhianatan terhadap negara dan karenanya dapat berimplikasi pemberhentian di tengah masa jabatan oleh Denny Indrayana. Impeachment ya. Ya, tergantung konstelasi politiknya juga tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi yang terhormat, ba'da subuh pagi ini sambil menyimak kajian Ahad di Masjid Komunitas Indonesia Baitul Ma'mur, Leverton, Melbourne, Australia, izinkan saya menyampaikan masukan dan kerisauan saya sebagai tanda sayang kepada Bapak Presiden dan cinta tak berhingga kepada Indonesia. Setelah menimbang dalam, saya memilih mengirimkan surat terbuka ketimbang tertutup. Tentu ada risikonya surat terbuka ini akan dibaca oleh lebih banyak orang, dan semoga sampai serta berkenan pula Bapak baca ketimbang surat tertutup yang terus terang saya tidak yakin akan sampai ke tangan Bapak untuk disimak. Salah satu tantangan terbesar menjadi presiden adalah mampu menyerap masukan dan aspirasi apa adanya ya. Karena berdasarkan sedikit pengalaman saya bekerja di istana, akan lebih banyak orang yang lebih mudah memberikan kabar baik, menyensor kabar buruk, apalagi kritik. Akibatnya, Presiden berjarak dengan realitas masalah yang sewajibnya diketahuinya. Ya, itu ABS asal Bapak senang. Padahal adalah tanggung jawab seluruh lingkaran dalam Presiden untuk menyampaikan masukan apa adanya. Ya. Sesuatu yang dulu coba saya lakukan, meskipun dengan resiko membuat muka Presiden berubah karena mendapatkan informasi yang tidak menyenangkan. Terus memberikan kabar baik dan enggan menyampaikan kabar buruk bukanlah membantu Presiden, tetapi justru menjerumuskannya. Izinkan saya mengawali surat ini dengan satu cerita. Hari pencoblosan 9 Juli 2014, saya mengirimkan pesan Twitter dengan foto salam dua jari bertanda tinta, jangan golput, saya pilih Jokowi untuk Indonesia anti korupsi, salam dua jari. Dan orang mengatakan salam gigit jari setelah itu. Pesan itu saya kirimkan dengan sadar karena tentu ada konsekuensinya. Tidak berselang lama setelah mengirimkan tweet itu, saya menerima teks teguran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengingatkan sebagai Wamenkumham yang anggota kabinet, seharusnya saya mengedepankan sikap netralitas dalam pemilihan presiden, sebagaimana pilihan sikap yang Presiden SBY sendiri contohkan. Gak benar juga ya, karena yang namanya menteri itu dulu memang ya, perlu dicatat, awalnya menteri itu adalah ASN, kemudian dari eselon 1 atau setingkat eselon 1 dan bukan anggota kabinet. Nah, Yusril Iza Mahendra itu melakukan judicial review terhadap hal itu. Hasilnya adalah
ketentuan bahwa bukan anggota kabinet, harus eselon 1 itu dibuang. Maka akibatnya wakil menteri pun menjadi jabatan politis, jabatan yang non ASN ya. Karena itu tidak apa-apa menunjukkan sikap politik kecuali aturannya masih sebagai ASN ya. Itu harus one thing for sure-nya begitu. Itulah pilihan tulus untuk Bapak. Pilihan itu mengandung harapan. Jokowi adalah kita. Bagi saya artinya Jokowi yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih anti korupsi ya. Saya punya harapan yang sama ya. Jadi sama ya. Saya bahkan menulis harapan itu bernama Jokowi, but in 2014, not in 2019 ya. Pesan itu saya kirimkan dengan sadar karena tentu ada konsekuensinya. Tidak berserang lama, memang dia bilang begitu ya. Karena pilihan tersebutlah saya berhak dan bertanggung jawab mengirimkan surat terbuka ini. Berhak menagih janji Presiden Jokowi khususnya soal penegakan hukum dan anti korupsi. Bertanggung jawab mengingatkan Bapak Presiden karena saat-saat ini saya merasakan persoalan di bidang hukum dan anti korupsi makin menggelisahkan dan makin jauh dari harapan. Surat ini saya kirimkan dipicu pernyataan Presiden Jokowi pada headline harian Kompas Sabtu 5 Maret 2022 menanggapi wacana penundaan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo menyatakan siapapun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Kita bukan hanya taat dan tunduk tetapi juga patuh pada konstitusi. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, sekilas pernyataan Bapak itu terkesan normal dan benar-benar saja. Namun jika ditelisik lebih dalam, maka pernyataan itu mengandung banyak kesalahan mendasar. Penundaan pemilu yang secara konsep ketatanegaraan lebih tepat merupakan pembatalan adalah persoalan yang harus disikapi dengan lebih tegas dan tegas. Lebih jelas dan tegas, tidak boleh mendua, jangan abu-abu. Ini persoalan hitam putih menjalankan konstitusi bernegara. Pembatalan pemilu 2024 adalah sikap yang terang benderang menabrak UUD 1945. Bukan hanya satu tetapi banyak pasal yang dilanggar. Di antaranya adalah soal Indonesia negara hukum, pasal 1 ayat 3, menghilangkan pemilu menyebabkan Indonesia lebih mengedepankan negara berdasarkan nafsu kekuasaan belaka, Mahstad, dan jauh menyimpang dari negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat. Usulan membatalkan pemilu yang implisit mengandung hasrat memperpanjang masa jabatan petahana, presiden dan wakil presiden, parlemen pusat dan daerah, bahkan kepala daerah jelas-jelas bertentangan dengan pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 7, anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1, 22C ayat 1, 18 ayat 3, kepala daerah dipilih secara demokratis, pasal 18 ayat 4, dan pemilihan umum dilaksanakan berkala setiap 5 tahun, pasal 22E ayat 1. Panjang juga ya. Tentang pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan menabrak UUD 1945 tersebut, tidak ada keraguan atasnya. Sejauh ini saya tidak melihat ada ahli hukum tata negara dan politik yang berbeda tafsir soal pelanggaran itu. Semua sepakat, maka pernyataan Bapak Presiden yang di satu sisi menyatakan tunduk dan patuh pada konstitusi, namun pada sisi yang lain memberi ruang wacana penundaan pemilu bergulir dengan alasan konsekuensi berdemokrasi adalah sikap mendua yang keliru dan fatal. Sikap tunduk dan patuh harusnya dikunci dengan pernyataan stop membicarakan pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Titik, hitam putih, jangan dibuka ruang abu-abu, jangan dibuka ruang tafsir yang lain. Ya memang itulah Presiden Jokowi bermain di dua kaki ya. Sama seperti ketika wacana 3 periode main dua kaki juga dia. Ya. Karena kita harus membedakan antara sikap pribadi ya
dengan sebuah statement yang jelas dan tegas, dengan sebuah koridor berkonstitusi dan statement pribadi. Jadi begini, tentu Presiden Jokowi tidak bisa melarang orang untuk beraspirasi, tapi dirinya sendiri bisa mengatakan, saya Presiden Republik Indonesia tidak setuju dengan 3 periode, tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Nah, kan begitu, selesai. Memberi koma pada pernyataan itu dengan tetap mengizinkan mendiskusikannya seolah-olah menghormati kebebasan berpendapat, tetapi sejatinya memberi kesempatan pikiran liar itu mengalir tanpa tindakan tegas menghentikan. Padahal sudah jelas usulan pembatalan pemilu yang dibiarkan seolah-olah menemukan pembenarannya melalui perubahan UUD 1945. Karena itu saya membaca kalimat Presiden Jokowi banyak sayap dan maknanya. Satu sisi taat dan tunduk pada konstitusi, sisi lain membiarkan usulan penundaan pemilu tetap berkembang dengan alasan demokrasi. Padahal jika dibiarkan tidak tertutup kemungkinan penundaan pemilu itu dicari akal-akalannya melalui perubahan UUD 1945. Karena itu saya membaca kalimat bersayap, tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Sudah pada pelaksanaan dalam kalimat itu bisa bermakna pelaksanaan pasca konstitusi yang diakal-akali untuk diubah, yang melegitimasi pembatalan pemilu dan memperpanjang masa jabatan. There is something behind, Sudah jamak kita baca, ada yang mengatakan, kalaupun usulan penundaan ingin dilaksanakan, maka harus mengubah dulu UUD 1945. Padahal pendapat demikian pun adalah salah. Konstitusi pilar utamanya adalah konstitusionalisme, pembatasan atas kekuasaan. Usulan pembatalan pemilu menjabat dan memperpanjang usulan pembatalan pemilu menjabat dan memperpanjang kuasa tanpa pemilu jelas menabrak prinsip limitation of powers. Pelanggaran prinsipil demikian tidak menjadi benar meskipun dikonsultasikan sekalipun. Kejahatan tidak menjadi benar bahkan jika disahkan dengan aturan hukum. Maaf, memperkosa tidak menjadi sah bahkan jika ada undang-undang yang melegitimasinya. Perkosaan adalah kejahatan, maka undang-undang yang dibuat untuk mengesahkannya harus batal demi hukum itu sendiri. Karena hukum tidak boleh disalahgunakan untuk mengesahkan kejahatan. Jadi rule of law bukan rule by law. Demikian juga dengan konstitusi. Membatalkan pemilu dan memperpanjang masa jabatan adalah pelanggaran telanjang atas konstitusi sehingga sama sekali tidak bisa dibenarkan, bahkan dengan mengubah aturan konstitusi itu sendiri. Kalaupun perubahan UUD 1945 dilakukan untuk melegitimasi pelanggaran konstitusi itu, maka perubahan demikian harus batal demi konstitusi itu sendiri. Karena konstitusi tidak boleh dimanipulasi untuk mengesahkan pelanggaran atas konstitusi itu sendiri. Jadi kita harus bedakan antara konstitusi, kita tidak boleh pisahkan antara konstitusi dan constitutionalism. Jadi jangan sampai ada constitution without constitutionalism, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, karena itu saya kecewa dengan sikap Bapak yang mendua dan tidak tegas melarang rencana pembatalan pemilu 2024 dengan alasan demokrasi atau akal-akalan perubahan UUD 1945 sekalipun. Apalagi kita semua paham bahwa Presiden tidak boleh membiarkan konstitusi dilanggar apapun alasannya. Sumpah jabatan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia di atas Al-Quran berdasarkan pasal 9 UUD 1945 menegaskan, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jelas sekali, sebagai Presiden, salah satu kewajiban Bapak adalah memegang teguh konstitusi dengan seluruh-seluruhnya, membiarkan rencana pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang nyata-nyata menabrak konstitusi adalah pelanggaran sumpah jabatan dan pengkhianatan terhadap konstitusi. Bahkan lebih jauh adalah pengkhianatan terhadap negara. Suatu pelanggaran yang sangat serius jika dilakukan oleh pejabat negara, terlebih jika itu adalah pemimpin tertinggi sang presiden. Masih
3 halaman lagi ya rupanya ya. Masih ya hampir habis ya, 3 halaman lagi. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, saya dengan berat hati menyampaikan masukan ini karena sadar Bapak mungkin kurang berkenan. Tetapi sekali lagi saya harus melakukannya bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa kita dari kekeliruan dengan ringan melanggar konstitusi, tetapi juga untuk menjaga Bapak sendiri untuk tidak terjerumus melanggar sumpah jabatan dan ikut melanggar konstitusi. Apalagi saya mencatat tidak sekali dua Bapak memberikan pernyataan mendua alias bersayap yang berujung di langgarnya aturan konstitusi. Untuk surat terbuka ini izinkan saya hanya mencantumkan satu contoh yang menurut saya penting dan terus terang membekas dan menyakitkan. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi diupayakan untuk dilumpuhkan, pernyataan Bapak juga mendua. Saya mencatat pada masa kampanye dan periode pertama, sikap Bapak masih memberi harapan dengan pernyataan tegas. Saya tidak akan membiarkan KPK dilemahkan. KPK sebagai sebuah institusi yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Itu pernyataan Bapak pada 11 September 2017. Namun sikap itu berubah ketika KPK ingin dilumpuhkan melalui perubahan Undang-Undang KPK. Bapak memberikan pernyataan yang tidak tegas, bahkan terkesan lepas tangan. Bapak menyatakan, saya kira itu inisiatif dari DPR, itu inisiatif dari parlemen, 9 fraksi yang ada di parlemen semuanya setuju, harus dilihat politiknya, jangan hanya dilihat yang berkait dengan korupsinya. Kalau nanti judicial review dikabulkan berarti bisa selesai. Yang kedua, oleh review di DPR juga bisa dilakukan. Yang ketiga juga bisa perlu dari presiden kalau itu dalam keadaan genting. Saya kira opsi-opsi itu ada, sekali lagi ini demokrasi luar biasa ya. Begitu untuk kepentingan sendiri demokrasi, tapi kalau ada yang mengganggu, sikat. Sama halnya dengan membiarkan pelanggaran pembatalan pemilu yang melanggar konstitusi, Bapak kembali menggunakan alasan demokrasi untuk bersikap tidak tegas. Berbeda dengan periode pertama, di periode kedua ini Bapak membiarkan KPK dilumpuhkan lewat perubahan undang-undangnya. Tidak periode kedua sesungguhnya, tapi periode akhir dari periode pertama. Mengatakan itu inisiatif DPR sehingga pemerintah tidak bertanggung jawab seolah benar. Tetapi sebagai presiden Bapak seharusnya paham bahwa kewenangan legislasi pembuatan undang-undang dimiliki oleh presiden, DPR dan juga DPD. Meskipun pasca perubahan UUD 1945 kewenangan legislasi diserahkan kepada DPR, namun kekuatan presiden bukanlah berarti lemah, bahkan dibandingkan hak veto yang dimiliki Presiden Amerika Serikat sekalipun, Presiden Indonesia lebih kuat daya tawarnya dalam pembuatan undang-undang. Karena setiap rancangan undang-undang dibahas dan oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, artinya meskipun merupakan inisiatif DPR, Presiden punya kewenangan kokoh untuk tidak membahas dan tidak menyetujuinya. Ya, ini orang lepas tangan. Fakta bahwa perubahan Undang-Undang KPK kemudian disahkan menjadi undang-undang membuktikan Bapak Presiden ikut menyetujui dan bertanggung jawab atas lumpuh dan dibunuhnya KPK. Menyalahkan inisiatif DPR bukan hanya tindakan yang salah, tetapi menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab yang sama sekali diharamkan dilakukan oleh pemimpin tertinggi negara. Apalagi Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, Chief of Executive, tapi juga kepala negara, Chief of State. Maknanya arah kehidupan bernegara ditentukan oleh Bapak Presiden. Bapak tidak boleh berlindung di balik inisiatif DPR yang mengusulkan perubahan Undang-Undang KPK. Karena Presiden bukan hanya harus menelurkan kebijakan di bidang pemerintahan, tetapi juga dapat bahkan wajib mempengaruhi kebijakan di parlemen. Presiden adalah juga pemimpin koalisi pemerintahan dan parlemen, Chief of Coalition. Jika Bapak bisa dengan mudah menggolkan perubahan Undang-Undang Minerba yang memberikan perpanjangan izin kepada para oligarki penambang besar, berhasil menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja meskipun kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi, dan memuluskan lahirnya Undang-Undang Ibu Kota Negara, maka seharusnya Bapak Presiden juga bisa dengan amat mudah menghentikan inisiatif parlemen untuk mengubah Undang-Undang KPK yang menyebabkan KPK hidup enggan mati tak mau, ya, bagai kerakap tumbuh di batu.
Sekali lagi, membiarkan perubahan Undang-Undang KPK adalah salah satu sikap Bapak Presiden yang saya catat bertentangan dengan janji kampanye dan harapan untuk menegakkan konstitusi dan memberantas korupsi. Sayang sekali, Bapak Presiden akan dikenang sejarah sebagai Presiden yang ikut membidani perubahan Undang-Undang KPK yang melumpuhkan KPK, dan itu sudah tercatat dalam sejarah ya, tidak bisa lagi dihilangkan ya. Presiden yang memperlemah KPK, Presiden Jokowi. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, kembali ke isu pembatalan pemilu 2024, seharusnya Bapak Presiden tegas menghentikannya dan tidak bersikap membiarkannya dengan alasan demokrasi. Pilihan membiarkan pelanggaran konstitusi itu dalam kacamata hukum tata negara berimplikasi serius. Presiden ikut melanggar konstitusi dan karenanya bisa dimakzulkan. Pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan nyata-nyata melanggar konstitusi. Presiden seharusnya tidak membuka ruang toleransi, membiarkannya apalagi jika terbukti menginisiasinya, sebagaimana dilansir portal berita nasional CNN Indonesia dengan judul "Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024" adalah pelanggaran serius terhadap konstitusi. Pelanggaran demikian bisa dikonstruksikan memenuhi delik pasal pemakzulan, impeachment article, utamanya tentang pengkhianatan terhadap negara. Pasal 7A UUD 1945 mengatur Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan pelanggaran hukum, salah satunya pengkhianatan terhadap negara. Tidak boleh mengkhianati negara diatur sebagai salah satu syarat calon presiden berdasarkan pasal 169 huruf D Undang-Undang Pemilu. Nah, di dalam penjelasan pasal tersebut diatur, yang dimaksud dengan tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka berdasarkan makna pengkhianatan terhadap negara tersebut, seorang presiden yang melanggar UUD 1945 masuk kategori melakukan pengkhianatan terhadap negara. Itu sebabnya membiarkan rencana pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi, terlebih lagi apabila terbukti menjadi inisiatornya, menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum tata negara dapat diberhentikan alias dimakzulkan dalam masa jabatan, walaupun kita tahu itu tidak mudah. Tentu saja kita mengerti kemungkinan pemakzulan menurut hukum konstitusi itu belum tentu terjadi dalam realitas politik. Karena partai koalisi pemerintah pendukung Bapak Presiden jumlahnya mayoritas di DPR, sedangkan proses impeachment diawali melalui proses politik di DPR sebelum berlanjut ke MK dan berujung di MPR. Meskipun demikian, adalah tanggung jawab kita semua untuk mengingatkan Presiden agar tidak bermain-main dengan konstitusi, apalagi melanggar konstitusi, karena selain memang tidak boleh dilakukan, konsekuensinya pun adalah pemecatan di tengah masa jabatan. Nah, ini 3 alinea terakhir ya. Demikianlah surat terbuka ini saya sampaikan. Maaf, ini akan dibaca oleh banyak pihak dan kalangan, khususnya rakyat Indonesia. Karena sejatinya di samping ditujukan untuk dibaca oleh Bapak Presiden, isi surat ini saya harapkan dibaca dan dipahami oleh sebanyak mungkin rakyat Indonesia agar kita tidak bermain-main dengan ide berbahaya membatalkan pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan, karena sikap demikian adalah pelanggaran serius kepada konstitusi bernegara kita, sehingga haram didekati apalagi dilakukan. Saya tidak ingin Bapak Presiden Jokowi dikenang sebagai Bapak pembangunan infrastruktur fisik yang luar biasa, tetapi pada saat yang bersamaan juga diingat sebagai Bapak Presiden yang ikut melumpuhkan KPK. It happens, ya, sudah tercatat ya. Dan melanggar konstitusi karena membiarkan apalagi mempelopori pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Saya pamit undur diri dan tentu harus minta maaf jika dalam menyampaikan masukan ini ada hal-hal ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Pilihan diksi lugas dan jelas yang saya lakukan, di samping karena gaya bahasa tulisan saya adalah juga untuk menyampaikan pesan ini apa adanya. Sebab persoalan pelanggaran konstitusi ini memang harus tegas kita lawan dan hentikan
demi cinta kita bersama dalam menjaga dan merawat Indonesia. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitul Makmur, Leverton, Melbourne, Australia, 6 Maret 2022. Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya suratnya, lumayan panjang juga ya. Mudah-mudahan bisa dilihat, bisa dibaca ya. Intinya adalah Denny ingin mengatakan bahwa wacana menunda pemilu itu sama dengan similar dengan membatalkan pemilu. Membatalkan pemilu itu adalah perbuatan mengkhianati konstitusi, dan kalau presiden menginisiasinya, presiden bisa dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara, dan itu subject to impeachment, pemberhentian terhadap presiden. Dan jelas jangan sampai gara-gara itu Presiden Jokowi dikenal sebagai presiden yang melanggar konstitusi karena mempelopori peniadaan atau pembatalan pemilu 2024 dengan alasan penundaan. Ya, Sobat Era sekalian, kita bacakan, nggak terasa ya, lebih dari 25 minutes. Coba kita bacakan yang kira-kira punya akal sehat saja ya. Oke, jika besok ada permintaan Pak Joko Widodo endgame atau percepatan suksesi kekuasaan bakal dimudahkan enggak? Karena isu ini lebih konstitusional dan semua harus taat dan tunduk di hadapan konstitusi ya. I mention many times, kalau pengunduran pemilu tidak ada dasar hukumnya. Ya, kalau perpanjangan masa jabatan tak ada dasar hukumnya. Tapi kalau perpendekan masa jabatan ada dasar konstitusionalnya ya. Yaitu pasal tentang pengunduran diri atau dimundurkan. Bung Refli lebih hati-hati saat mengungkapkan kata Allahu Akbar, takutnya oleh buzzer nanti kata itu dikaitkan dengan kalimat sebelumnya dan jadi pemahaman yang negatif. Sehat selalu Bung Refli. Terima kasih ya. Oke, kemudian gua mau pilih presiden yang hafal kitab suci Al-Quran, itu harus susah. Kemudian apa lagi ya? Zainal Abidin, apapun itu yang sudah menjadikan kesalahan sejak pemilihan presiden. Jadi kalau salah pastinya dosa akhirnya sama pemilih dan yang dipilih. Ya, itu saja ya Sobat Era sekalian. Silakan dibaca komentar-komentar saya Sobat Era yang jelas. Jadi sudah jelas ya bahwa ide ini tidak didukung oleh masyarakat ya. Jadi walaupun masyarakat misalnya katakanlah puas dengan kinerja Presiden Jokowi, bukan berarti mereka kemudian menginginkan tidak ada pemilu 2024 atau Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Saudara sekalian, itu saja ya. Jangan lupa kunjungi Refli Harun Podcast, Ogi Official. Kemudian aku Naufal ya, Yuyun Hairunisa Official ya. Itu akun-akun yang di bawah naungan RH Channel ya. Dan mudah-mudahan membawa kebaikan. Dan terakhir Kul Hayya ya. Dengarkan lagunya Samudra Cinta, karena kemarin Kul Hayya launching, salah satu lagunya adalah hitsnya adalah Samudra Cinta. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selama ini tertutup hijab kesombongan. Selama ini teramat dalam tenggelam samudra cinta yang tak ada bertepi. Telah ku sia-siakan waktu begitu lama. Selama ini tak pernah datang kepadamu, menyesal menangis sujud di hadapanmu. Ya Rabb, ampuni segala kehilafan kami. Ya Rabb, maafkan semua kesalahan kami. Bersyukur atas segala